Halo guys, selamat datang dalam video ini bersama saya Kevin. Dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha buket bunga. Oke guys, sekarang ini saya sudah bersama-sama dengan owner dari Manado Florist. Saya sudah bersama-sama dengan Marta. Kalau boleh tahu, selama ini apa kesibukan Marta? Kalau kesibukan sih cuma sekolah dan juga menjalankan bisnis ini. Bisnis yang Marta jalankan adalah Bisnis buket bunga. awal mula usaha yang Marta jalankan ini sejak kapan? Kalau awal mula usaha, sebenarnya usaha ini dimulai dari tapi kakak. Cuma karena dia kuliah di luar, mesti ada orang lain yang ganti. Jadi kita yang ganti. Usaha ini dimulai dari tahun 2018 di bulan Juli. Jadi Marta yang melanjutkan usaha ini. Iya. Sebelumnya kakak dari Marta yang memulai usaha ini. Iya. Kalau boleh tahu, waktu Marta meneruskan usaha ini, ada nggak kendala-kendala yang Marta pernah alami? Pastinya banyak kendala karena meneruskan usaha dari tangan orang lain itu DP hasil beda tuh. Bisa ambil contoh dari foto-foto promosi, tiap tangan orang yang mau foto pasti DP hasil juga beda. Belum lagi buket bunga ini kan dibikin tangan sendiri, makanya terus mesti menyesuaikan dengan hasil juga sih supaya sama dengan yang lalu-lalu punya. Untuk kendala-kendala lain mungkin yang pernah terjadi, misalkan pada saat ada pembeli yang memesan buket bunga, terus dia menerima hasil buket bunga itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Pernah tidak mengalami kejadian seperti itu? Waktu itu sih pernah, cuma pas kita foto itu buket, kita kirim ke dia, customernya bilang, ih kak kok beda dengan yang difoto. Cuma kita kasih pengertian kalau DP cahaya lagi disae dan DP hasil foto juga tidak terlalu sama dengan yang di katalog. Cuma kita tetap kirim tuh buket, kon tak bilang no, coba kalau kakak tidak terlalu suka DP hasil pas so terima langsung, nanti owner bakalan tanggung jawab. Cuma pas so sampai ternyata dia bilang buketnya cantik, maaf tadi soba marah. Ternyata kote sama, cuman sama yang owner dia bilang no, rupa cuma salah di cahaya dan. Oh, jadi kendala itu tidak terlalu menjadi masalah kan dalam menjalankan Marta P usaha ini. Biaya yang diperlukan untuk pembuatan buket bunga itu seberapa besar? Nggak terlalu besar sih, karena satu buket ini boleh mau bilang DP modal sekitaran 40-60 ribu. Untuk satu buket bunga yang berukuran Sedang. sedang. Iya. Cuma sekitaran 40 sampai 60 ribu. Iya. Dalam Marta menjalankan usaha ini tentunya ada keuntungan dan ada kerugian. Keuntungan yang Marta peroleh dari penjualan buket bunga ini, mungkin keuntungan per hari atau keuntungan per minggu atau per bulan. Bicara tentang keuntungan, orang nggak terima keuntungan per hari atau per bulan, cuma tergantung hari-hari besar. Misalkan kalau Valentine itu banyak sekali orderan, dan kalau per hari itu cuma yang kayak pas ada orang ulang tahun terus orang order buket, jadi keuntungan yang diterima nggak menentu sih. Jadi cuma di waktu-waktu khusus. Iya, juga wisuda Di acara-acara itu omset wisuda. besar. Iya. Kalau kerugian-kerugian yang mungkin pernah Marta alami saat melaksanakan usaha ini? Kalau kerugian juga pernah sih, ada orang yang soba beli pas DP hari H dia rupa ini mau udah ambil tuh bunga kayak hilang. Itu kan juga termasuk rugi di kita. Terus kalau kerugian lain yang paling kalau terang bare di stok cuma lama tak jual itu kan so kayak tabuk campur dengan bunga-bunga lain, pasti mau ada kerusakan sedikit. Dalam Marta menjalankan Marta P usaha ini, apakah Marta membutuhkan tempat-tempat khusus atau ada gedung-gedung khusus begitu
Kalau misalkan tempat usaha sih nggak dinilai dari dimana orang mau bikin dah. Misalkan mau bikin di rumah juga nggak apa-apa. Cuma kalau orang punya tempat khusus for baking, kayak di rumah ada satu ruangan yang orang pakai for bikin itu bukit bunga. Jadi Marta ke usaha ini dang, Marta jalankan cuma dari rumah. Iya. Mar ada suatu ruangan khusus dalam proses pembuatan bukit bunga ini. Iya. Dalam Marta menjalankan Marta ke usaha ini, ada berapa orang yang membantu Marta dalam pembuatan bukit bunga ini? Atau Marta hanya menjalankannya secara sendiri? Cuma menjalankannya sendiri sih, karena masih boleh handle sendiri dah. Nggak membutuhkan banyak orang kan? Iya, jadi orang menyesuaikan dengan waktu, no. Jangan sampai buang-buang waktu terus tuh kerja so tak tunda banyak. Dalam pembuatan bukit bunga ini, apakah orang membutuhkan skill-skill khusus atau keterampilan-keterampilan khusus? Kalau mau bilang skill sih, nggak terlalu butuh karena semua orang mesti belajar juga dari nol dah. Yang dari nin tahu pasti bakalan tahu kalau dia so belajar sama-sama. Jadi kalau mau bilang butuh skill atau keterampilan khusus, enggak sih. Yang penting dia Punya belajar, usaha dan niat. usaha. Nah, dalam proses pembuatan ini juga nggak terlalu sulit. Iya. Kalau boleh tahu dari hasil-hasil ini, bahan-bahan apa saja yang Marta butuhkan untuk membuat buket-buket bunga ini? Kalau bahan-bahan sih cuma pastinya bunga, pembungkus, ada kain tisu buat alas bunga, sama gabus juga butuh. Terus pita sih, kalau alatnya cuma gunting dengan pemotong selotip. Biasanya umuran berapa yang membeli buket-buket bunga ini? DP kisaran umur sih tidak menentu karena banyak juga dari kalangan pelajar sampai ada yang so bekerja pasti beli buket for hadiah. Makanya ada yang dari kalangan remaja sampai so dewasa juga. Tapi kebanyakan di usia-usia remaja, sampai yang sudah kerja. Nah, terus rencana ke depan Marta untuk usaha ini kira-kira apa? Pastinya melancarkan promosi dengan bikin foto-foto yang bagus, karena di saat pandemi ini kan lagi susah-susahnya. Jadi owner putar otak supaya itu jualannya dapat laris dengan bikin promosi yang bagus dengan foto-foto yang dihasilkan juga berkualitas baik. Sudah banyak yang terang wawancarai Marta. Iya. Mungkin siapa tahu ada penonton yang ingin membeli buket bunga dari Manado Florist. Kalau boleh tahu bagaimana cara dan mau beli ini buket bunga? Kalau misalkan mau order, boleh DM 4 orang atau klik nomor WA di bio kita. Terus ada daftar harga sih yang kita udah taruh di Instagram. Makanya kalau sebelum order bisa dulu dilihat-lihat akun Instagram di _Manado Florist. Ya, mungkin itu saja Marta wawancara saya di sore hari ini. Dan saya mau menyampaikan terima kasih karena sudah menyediakan waktu, bahkan tempat untuk dilakukan wawancara.